sekitar jam 19.11 itu kejadiannya. Tiba-tiba suaranya tuh kencang banget. Ceder, man, tolongin gue man. Gue pribadi nggak ada pikiran lain di situ selain mati di situ. Satu-satunya yang gue pikirin di situ ya udah kita mati di situ. Cuma gimana caranya kita mati dengan cara yang baik, gue bilang gitu. Akhirnya kita pelukan. Dari situ mulailah datang bang tim evakuasi tuh satu. Itu dia bawa 6 kantong mayat bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Denny. Waduh, Abang, gimana kabarnya Bang? Baik. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Denny. Siap, baik. Nah, sebelum Bang Denny menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih Bang. Sama-sama. Udah meluangkan waktunya datang ke sini dan akan membagikan pengalamannya ke teman-teman semua yang insya Allah di balik pengalamannya Bang Den ini teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu Bang ya. Betul. Oke. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, pada video kali ini nih Bang Den ini pengen ceritain kejadiannya saat di mana nih Bang? Kejadiannya di Gunung Guntur waktu itu. Di Gunung Guntur. Itu tahun berapa itu? Sekitar tahun 2014 akhir 2015 awal lah. Kalau nggak salah inget di tahun-tahun itu tuh ada berita yang pendaki kesambar petir tuh. Iya itu gue. Iya. Agak malu sih sebenarnya. Gue mikir bawa ke podcast malu nggak ya? Ayo udahlah, kata teman-teman lu ceritain aja nggak apa-apa biar bagi-bagi pengalaman ya udahlah. Iya. Ceritain aja. Bagi-bagi pengalaman biar ada yang kesambar lagi. Enggak ya? Jangan. Gitu. Ya tadi itu kan musibah ya. Musibah gitu kan. Ya semoga aja teman-teman semua nanti di balik yang tadi gue singgung ada hikmah yang bisa diambil gitu kan. Iya. Oke, jadi kalau boleh tahu lagi nih Bang, intinya ini ngalamin kejadian apa Bang saat naik Gunung Guntur tuh? Kita berenam naik ke Gunung Guntur sampai puncak sambar petir. Berarti bukan di tenda ya? Posisi di tenda. Ya? Sudah di tenda. Sambar petir. Iya. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya. Siap. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Den. Baik. Kopinya ini Bang Den. Wah, pendaki biasanya ngopi-ngopi tuh enak banget Bang. Betul. Depan tenda ya kan. Kali ini kita depan kamera dulu ya. Oke, siap. Langsung aja kita sikat. Awal kisahnya itu kita berenam ini kan temenan. Temenan itu kita dari kampus yang beda, dari sekolah yang beda pada saat itu. Cuma gua sama si Iman ini berawal dari satu Sispala waktu sekolah. Sisanya tuh anak-anak Mapala dan teman-teman tongkrongan lah intinya. Pada saat itu gua kerja di Papua, anak-anak di Jakarta. Udah lama kita nggak naik, terakhir naik itu si Bara, Dio, Iman itu terakhir ke Kerinci. Gue nggak ikut.
Pada saat gue dari Papua pulang ke Jakarta, gue manfaatin waktu lah, ayo naik dong kemana kek, yang penting kita sama-sama. Tapi basicnya kita tuh anak-anak yang suka jalan-jalan aja, bukan expert di bidang naik gunung. Bukan, kita cuma senang jalan-jalan. Pada saat itu kita pengen naik gunung, ya udahlah kita naik gunung. Terus udah ngatur waktu, saya sampai Jakarta. Beberapa hari kemudian kita ngumpul di rumah imam buat persiapan, naik. Udah packing awal, packing kotor lah. Intinya masukin ke carrier segala macam. Berenam, udah kita jalan menuju ke jalan raya tuh. Kita jalan full bang, dari rumah ke jalan raya itu lumayan jauh. Kita sengaja jalan kaki, kita nggak naik angkutan apa-apa. Di situ naik angkutan. Nah, awalnya tuh di situ temen gue si Didi ini sesumbar, dia udah mulai tanya-tanya di obrolan dalam angkot lah. Di Guntur tuh berapa sih ketinggiannya kata dia? Kalau nggak salah 2200 ya kalau nggak salah ya. Sekitar itu kan pada saat itu kita risetnya itu belum ada kayak YouTube vlogger buat naik gunung kan. Biasanya gue riset itu kayak di blog-blog orang yang udah pernah naik gunung, kita baca karakter gunungnya seperti apa. Di situ gue tahu itu sekitar 2000 berapa. Nah, temen gue si Didi ini bilang, itu mah pendek, dia bilang gitu. Udah kita tektok aja, bawa keril ke puncak Guntur, turun, kita lompat lagi ke Cikuray, dia bilang gitu. Kita nge-camp di Cikuray, dia bilang gitu. Pribadi tuh di situ udah mulai kayak, kok sombong gini ya, gue agak takut juga nih. Jangan dulu sombong, kenapa sih dalam hati. Tapi gue nggak ngomong, gue biarin aja anak-anak cerita. Udah perjalanan naik dari Kampung Rambutan menuju ke Garut itu sekitar 5 jam apa 6 jam tuh saya lupa. Pokoknya kita nggak turun sampai terminal, kita turun di pom bensin Tarogong Kaler. Sekitar jam 2 pagi lah, bersih-bersih, buang air di pom bensin. Habis itu depannya kan ada Alfa tuh. Kita belanja logistik sedikit-sedikit lah, nambah-nambahin. Sambil nunggu truk pasir bang. Truk pasir itu kan biasa lewat samping pom bensin ya? Iya, sampai pom bensin masuk gang ke pintu pendakian. Nah, di jam 2:30 pagi itu kita nunggu tuh nggak ada truk lewat sama sekali, masih sepi banget. Akhirnya lama nunggu, udahlah jalan aja pelan-pelan. Akhirnya kita jalan dari Gapura depan Tarogong Kaler tuh. Jalan tuh lumayan jauh banget bang ke dalam itu kan. Masuk ke dalam itu sebelah kanan itu kalau nggak salah itu ada makam ya, ada makam, tapi makam-makam zaman dulu gitu, nisan-nisannya zaman dulu. Saya pribadi pun kayak nggak takut sama hal-hal gituan, cuma ya kita menghormati aja lah dimanapun kita berada kan. Pokoknya kita masih positif thinking aja jalan, cuma tujuan kita kan ke base camp pendakian kan. Pada saat itu, ini disclaimer dulu bang nih, soalnya pada 2014-15 itu masih seingat saya ya, cuman ada satu base camp, yaitu rumah Pak Kades. Ini koreksi kalau salah nih ya. Cuma seingat saya RW apa Kades gitu ya. Pokoknya itulah ya. Seingat saya sih itu doang. Bapak-bapak kan? Iya. Soalnya kan Pak, bapak-bapak. Iya, Bu. Iya, Pak. Pokoknya Sabtu itu doang. Dari jam 3 pagian lah sampai jam 5:30 itu kita nggak ketemu tuh truk satu pun lewat. Kita jalan pelan-pelan, akhirnya sampai rumah Pak Kades sekitar jam 6 pagi lah. Jam 6, pokoknya udah cerah tuh, udah nyampe rumah Pak Kades. Udah itu di situ disambut sama Pak Kadesnya. Udah sini istirahat dulu, prepare mandi segala macam. Udah kita istirahat segala macam di rumahnya Pak Kades. Packing ulang lagi yang akan kita bawa. Setelah itu Pak Kades panggil, ayo kumpul, kata Pak Kades. Iya Pak, ini sebelum naik saya briefing dulu ya, kata dia gitu. Oke Pak, siap. Itu dia bawa peta pendakian jalur Guntur. Dibukalah nih, nanti ke sini, ke kanan, ke kiri, nanti ada peralon, kamu ikutin peralon. Nanti di simpangan ini, pokoknya dia jelasin lah secara detail tuh jalur pendakiannya. Telah di briefing sama Pak Kades terakhir ngasih nomor. Nih saya kasih nomor Ibu Kades, ingat saya. Kalau ada terjadi sesuatu, dia bilang gitu. Akhirnya kita catat, izin, doa sama Pak Kades, jalan kita. Start itu kalau nggak salah jam 7:30-8 pagi lah.
Dari rumah Pak Kades itu kita masih mengharapkan lagi ketemu truk pasir bang. Di situ pun nggak ada satupun truk pasir yang lewat. Padahal harusnya karena itu kan tambang pasir tuh adalah 1-2 truk yang lewat, cuma nggak ada sama sekali. Dari rumah Pak Kades sampai ke pintu rimba awal pendakian kan lumayan jauh juga bang ya. Itu kita jalan juga, kita ngelewatin perkebunan warga, kita ngelewatin sawah segala macam. Ya udah kita jalan kaki, nggak ada yang lewat. Sampai pintu rimba itu sekitar jam 8:30 jam 8, pokoknya udah terik di situ. Mulai masuk ke pintu rimba pendakian gunung. Jalan biasa ngelewatin semak-semak yang tinggi-tinggi itu. Kita terabas, itu lumayan agak ngebuka juga karena semaknya tuh padat gitu bang. Semak-semak tinggi gitu kan. Kita agak nerabas, selesai semak itu masuk ke hutan bambu. Hutan bambu kita jalan. Nah di situ saya pribadi ngelihat 2 orang. Ya biasa mungkin warga sekitar atau petani tambang, di situ ya atau pekerja tambang. Misi lah, misi saya bilang gitu. Yang satu itu pakai kemeja kotak-kotak, yang satu lagi duduk pakai jaket kulit. Dia nggak jawab apa-apa bang, nggak bilang iya, nggak bilang apa, ya flat aja mukanya. Nah saya juga baru tahu semalam ternyata setelah saya telepon lagi anak-anak, nggak ada satupun anak-anak yang ngeliat 2 orang itu. Takut saya salah cerita, saya telepon anak-anak, ceritanya gini nggak? Iya tapi gue nggak ketemu 2 orang itu, tuh 5-5 itu nggak ada yang lihat. Pokoknya di situ sekitar 1 jam lebih sampai ke pos 1. Sampai ke pos 1 kita tuh jalan santai bang, santai lama karena memang udah lama nggak ketemu. Saya di Papua, anak-anak di Jakarta, jadi ya bercanda-canda aja di jalan lah. Banyak istirahatnya, anak-anak juga sambil ngobrol. Sampai di pos 1 itu udah jam 10-an kalau nggak salah. Setelah di pos 1 istirahat, kita lanjut jalan lagi. Di situ kita nggak ketemu papasan atau tim lain yang akan naik dari Citiis ke puncak gunung. Kita benar-benar sendirian aja, nggak ada ketemu tim lain. Sampai ketemu Curug Citiis sekitar jam 11:30, kita istirahat agak lama. Pas istirahat itu kita buka kompor, bikin kopi segala macam. Cuma gue ngeliat anak-anak ini udah mulai ada kepanikan. Tapi gue nggak nanya. Si Jaki ini dari sekian anak-anak itu dia yang paling mukanya kelihatan panik. Cuma gue nggak berani nanya lah. Saking paniknya tuh gue suruh dia cuci pisau. Ini cerita lucu aja, gue suruh dia cuci pisau. Dia pegang pisau tangan kanan, gula merah sebelah kiri. Pas balik ke anak-anak, itu pisau masih kotor, yang dicuci gula merahnya. Saking paniknya dia, terus gue gak nanya. Pasti ini orang, udahlah biarin. Lagi asik ngopi, turunlah 2 pendaki. Dia dari Priuk kan. Bang, biasa kita nanya kondisi di atas. Bang, gimana di atas? Aman gak? Aman bang. Gue 2 malam di atas kok, kata dia gitu. Hari pertama aman, hari kedua ya badai dikit lah, angin-angin kecil, dia bilang gitu. Dia nanya lagi, lu yakin bang mau naik? Iya yakin. Soalnya gua orang terakhir yang turun dari atas. Ya udah kita mah tujuannya memang mau ke puncak kan. Selesai itu sekitar jam 12:30 itu kita packing lagi, persiapan. Dari Curug Citiis menuju pos 2 itu bang, itu berubah jadi trek yang batu-batu gede. Itu lumayan tuh bang, jadi kita harus ngerangkak dulu di batu-batu itu. Treknya mungkin nggak jauh, cuma karena medannya terjal banget, jadi tuh kita lama di situ. Gue tuh bisa sampai 1 jam mungkin di situ karena gue pribadi juga udah lama nggak naik gunung, anak-anak juga yang capek apa gimana gue juga nggak paham, cuma kita lama di trek itu. Sampailah di pos 2, istirahat lagi sebentar, bercanda-bercanda, lanjut lagi yuk, lanjut jalan sampai selesai di trek batu itu bang. Jadi modelannya kayak ujung tebing gitu. Ini selesai trek batu, terus ini ujung tebing. Kanan tuh udah nggak ada jalan bang. Kiri itu kayak ada jurang, cuma sekitar 5 meter lah kedalamannya. Kita bingung nih mau kemana. Debat. Akhirnya si Didi itu, dia juga anak Mapala si Didi itu kan. Dia putusin, udah kita potong kompas aja. Potong kompas kayak apa gue nggak tahu ya kan bang. Ini kita lewat ke kiri, turun ke jurang yang 5 meter yang gue bilang itu, nanti kita naik lagi ketemu jalur lagi, dia bilang gitu. Cuma yang sampai sekarang gue nggak tahu itu bang, di saat gue turun yang ke jurang 5 meteran itu ada batu yang disusun. Batu yang disusun itu tujuannya apa gue nggak tahu.
dan itu kayak ada kayak pita diikat gitulah. Kita semua tim ngikutin arahannya si Didi. Kita turun ke bawah, turun 5 meter, naik lagi ke atas. Kita berada di trek yang baru nih, dari selesai pos 2 sama trek batu itu. Selesai itu kita istirahat lagi tuh, lumayan lama bang di situ. Bikin kopi lagi di situ, sekitar jam 3-an itu kita mulai jalan lagi. Nah pas jalan lagi itu temen gue itu yang si Iman ini ngomong, "Bay kok perasaan gue enak ya?" Gue dipanggil kan Babay ya. "Bay kok perasaan gue enak ya?" "Ah udah tenang mam, aman lah, bismillah," saya bilang gitu kan. Kita jalan, mulailah trek pasir itu bang, lumayan berat. Lumayan lah berat itu. Kita naik 3 langkah, turun selangkah gitu lah. Nah posisi itu kita masih bawa keril kan. Kita jalan sekitar 1 jam dari situ, kita nggak ketemu pos 3 bang. Harusnya dari selesai batu itu ketemu pos 3 itu yang saya baca di blog itu kan nggak jauh ya, sekitar 200 meter ketemu pos 3, cuma kita nggak ketemu. Sekitar jam 4 itu saya mulai berpikir kalau kita itu salah jalur. Belum punya pikiran kita tersesat apa-apa, cuma kayaknya kita salah jalur deh. Nah terus kita kita ngumpul dulu, kita briefing nih, kita mau putar balik atau tetap lanjut. Dari situ kita briefing, kita ngumpul dulu. Tadi di bawah kan sempet dijelasin juga mereka kan, kita akan jalan terus naik, nanti akan ketemu di puncak yang sama. Si teman gue yang Didi itu bilang gitu. Nah teman gue yang Bara ini, dia juga anak Mapala. Dia juga nyaranin buat jalan terus, cuma jangan terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, karena kita nggak tahu di depan tuh jurang apa blank segala macam, kita nggak tahu. Yang penting kita pelan-pelan aja, kata si Bara ini. Nah teman gue yang si Dio ini itu mungkin fisiknya lagi kurang fit bang, karena si Dio udah mulai kecapean. Kita pelan-pelan aja jalannya, kita pelan ngelatin jalur pasir. Cuma dari awal pendakian pintu Gapura itu, saya tuh merasa tuh perjalanan tuh lama banget bang. Saya baca di blog itu normal pendakian sampai puncak itu 5-6 jam, tapi saya udah berjalan lebih dari 5 jam, pos 3 aja nggak ketemu. Saya udah mulai mikir yang enggak, cuma saya positive thinking aja lah, udah jalan. Jalan sampai saya ngelihat satu pohon. Jadi di situ cuma ada satu pohon itu bang, di tengah-tengah jalur itu pohon gede yang ada apa namanya daunnya lah. Soalnya sisa-sisanya kan cuma ada batang sama bekas kayak sambaran petir gitu kan, kayak ranting-ranting gosong gitu. Yaudah nanti di pohon itu kita istirahat. Dari jauh kita udah ngeliat pohon itu, kita jalan pelan-pelan. Itu nyampe pohon itu aja lama banget bang. Itu perasaan gue tuh kayak apa, kayak bawa beban berat, terus jalanan susah tuh kayak nggak nyampe ke pohon itu. Sekitar jam 4:30 itu kita nyampe lah di pohon itu tuh. Pohon itu kita duduk dulu, posisi kita makan baru sekali bang. Pas di dekat perkebunan warga itu yang kita sarapan bubur itu. Sampai sekitar jam 4:30 itu kita belum kena makanan lagi, kita cuma ngopi, ngerokok. Karena posisi Gunung Guntur kan kalau udah masuk trek pasir itu kan agak curam ya. Jadi kita mau buka kompor kayak aduh kayak susah nih, udahlah. Akhirnya kita ngeremes mie instan bang. Ngeremes mie instan, kita makan aja udah, yang penting ganjel perut dulu. Dan kita ngeliat ke atas itu udah kayak tembok, cuma tembok kabut gelap gitu bang. Puncak nggak kelihatan di situ dah. Itu kita habis makan mie instan yang kita remes itu, kita jalan lagi sekitar jam 4:30 lewat itu temen gue si Dio bilang nggak kuat. "Bay, gue nggak kuat bay," kata dia gitu. Yaudah istirahat dulu. Karena si Dio nggak kuat, dia minta bikin tenda di situ. Tegasin aja sama si Dio, nggak bisa yo, ini terlalu miring. Dan ini juga terlalu lapang, nggak bisa kita buka tenda di sini. Cuman ada 2 pilihan, kita turun sama-sama atau tetap naik sama-sama. Kalau lu nggak kuat, kita semua turun. Saya bilang gitu. "Dari lu gimana?" "Ya gua aman, cuma kita tukeran tas yuk," dia bilang gitu. Akhirnya si Dio tukeran tas sama si Bara. Tukeran tas yang lumayan ringan lah. Setelah itu kita jalan sekitar 10 menit, kabut turun bang. Kabut turun dari atas.
Setelah jam 5 kurang kita berhenti dulu. Pasang headlamp. Di situ headlamp kita yang bukan yang anti fog. Yang anti fog itu cuma punya si jaki doang. Kita buka headlamp dulu, buka jaket karena posisi dingin. Nah pada saat itu kita naik itu lagi puncaknya musim hujan. Cuma pas di jalur itu gue tuh ngerasa dingin. Biasanya kan kalau musim hujan kan nggak terlalu dingin ya. Cuma gue di jalur mau ke puncak tuh ngerasa tuh dingin banget bang. Pasang jaket, pasang headlamp, biar nanti kita nggak berhenti lagi. Pada saat itu si Bara posisinya di depan. Posisi di depan, turun lagi bang kabut. Cuma kabutnya tuh yang bukan kabut putih, campur sama kabut hitam. Hujan gitu, hitam ya, kayak kabut hitam itu turun. Saya bilang, Bara, tahan dulu, diam, jangan bergerak. Jadi setiap ada kabut itu kita diem bang, kita nggak ngelanjutin jalan karena nggak kelihatan apa-apa. Headlamp kita itu putih, kena kabut ya tembok juga gitu kan. Akhirnya berhenti, kumpul lagi nih, berenam-enamnya. Kumpul, kita jalan bareng-bareng, jangan ada yang duluan, jangan ada yang ketinggalan. Pokoknya kita ngumpul dulu di situ, kita mikir dulu, nenangin pikiran, karena kita tahu kita tuh salah jalur dan ini kayaknya tersesat. Bagaimanapun kita nggak boleh terpisah. Akhirnya pas kabut turun, dicampur sama kabut-kabut gelap gitu, kita nunggu sampai tuh kabut hilang. Pas kabut hilang, kita mulai jalan lagi pelan-pelan. Nah, alarm jam gue, alarm stromnya itu nyala nih. Waduh, badai ini kayaknya nih. Tapi gue nggak bilang anak-anak, cuma di jam gue udah mulai bunyi, udahlah bismillah aja karena kita udah tahu bakal ada badai. Pas jalan, itu ternyata kita salah jalur, kita masuk ke kayak semacam jalur air bang, jadi kalau kita semakin jalan ke atas itu, kanan kiri kita tuh semakin tinggi. Jadi sebelumnya kan paling segini. Tuh semakin kita jalan tuh lama-lama tinggi gitu bang. Berhentiin dulu nih anak-anak. Tunggu dulu dong. Kayak kita salah nih, makin tinggi kita ke depan itu kayak susah nih buat naik ke atasnya lagi. Kita naik aja dulu deh. Akhirnya anak-anak naik ke atas semua. Terakhir saya naik, baru kita pindah jalur ke sebelahnya. Tetap kita rombongan, nggak boleh ada yang terpisah di situ. Kita jalan, udah mulai angin bang, hujan dikit sih, cuma anginnya lumayan lah kencang. Sampai jam 5:30 itu puncak itu belum kelihatan bang. Gue udah putus asa sebenarnya itu bang. Kayak turun aja deh, tapi nggak mungkin juga turun. Cuma gue udah bener-bener yang ini nggak mungkin ya sampai puncak nih. Udahlah, di situ gue semangatin diri gue sendiri karena gue juga yang minta buat naik gunung kan. Ya udahlah, gue paksain diri gue. Kita naik pelan-pelan. Sekitar jam 6 kurang itu puncak mulai kelihatan bang. Kabut agak kebuka. Puncak kelihatan dikit lah, ada ujung lah, setidaknya ada ujung. Itu puncak tuh kayaknya tuh. Si Iman gua minta untuk duluan ke atas ke puncak buat observasi lapangan, dia bisa menentukan nanti kita di mana buat ngecamp segala macam. Ya udah man, lu duluan ke atas. Gue berima iring-iringan jalan pelan-pelan. Akhirnya si Iman udah nyampe puncak, dia teriak, "Woi, gue udah di atas." Pas dia teriak itu, "Iya tunggu." Kita 5-5 itu jalan dengan tertatih pelan, masih bawa keril berat gitu. Kita nyampe puncak, si Iman itu nanya sama kita, "Ini kita mau camp di mana nih?" Nah di situ posisinya kita debat bang, namanya kita masih anak muda, egonya masih tinggi dan satu sama lain tuh masih punya pendapatnya masing-masing. Si Didi ini punya punya penilaian sendiri terhadap pendirian tenda. Dia minta di agak barat sana dengan yang agak lapang. Terus si Jaki itu minta di pas deket puncak biar view puncak kelihatan. Si Iman ini punya pendapat lain, dia pengen tuh kita di bawah dan agak dekat semak-semak, tidak terlalu terbuka. Akhirnya di situ kita putusin, udah kita di sini nyampe puncaknya kita alhamdulillah. Karena kita jalan itu berapa jam, bayangin aja sampai puncak, kita udah nggak normal ini nyampe puncak aja. Akhirnya kita sepakat buat bikin tenda di pendapatnya si Iman ini. Di situ kita bawa tenda yang isi 6 tim, gue bagi jadi 2 bang. Tim 1 bangun tenda, prepare segala macam. Tim satunya lagi prepare masak karena kita udah lapar banget itu, kita nggak kena nasi dari pagi ya kan. Akhirnya gue kebagian tim masak. Jadi jam 6:30 kurang lah itu makanan mateng, tenda jadi nih bang. Udah kita makan. Nah mulai hujan dikit-dikit tuh bang. Hujan dikit-dikit.
angin nggak sekencang waktu di trek terjal mau menuju puncak itu. Kita langsung putusin buat langsung tidur, udah nggak mikir lagi kita mau foto-foto di city light segala macam. Enggak lah, udah kita istirahat lah. Udah prepare tidur, pasang sleeping bag, nyusun posisi tidur karena kita bawa tenda cukup gede kan. Seingat gua pada saat itu gua tarik SB terus tidur, udah gua pules aja. Cuma pulesnya masih kayak tidur ayam gitu, masih kayak kebangun dikit terus pules gitu. Nah, seingat gua juga itu sekitar jam 19.11 itu kejadiannya, Pak. Jadi posisi kita udah tidur semua nih, yang gue tahu nih. Anak-anak udah pada tidur, hujan masih Bang. Tapi yang bikin kita agak panik itu petir ya. Petirnya tuh kencang-kencang banget. Nah sebelum tidur itu tadi gue ngingetin buat matiin semua handphone. Semua handphone matiin. Sebelum dimatiin di mode pesawat, matiin, simpan masing-masing. Jangan ada yang sinyal aktif, saya bilang gitu. Akhirnya anak-anak matiin handphonenya baru pada tidur kan. Sekitar jam 19.11 itu kejadiannya. Tiba-tiba petir itu seingat gua tuh suaranya tuh kencang banget. Ceder. Dari berenam tim gua pendaki itu kita ngalamin beda-beda. Gue pribadi itu pas kejadian kesamber yang ceder itu gue buka mata karena kayak kejang gitu. Emang gue buka mata tuh tenda itu di depan muka gue. Mungkin ya kayak badan gue kayak keangkat gitu. Cuma nggak mungkin nih, jarak dari muka gue ke tenda aja kan tinggi nih. Masa iya gue keangkat sampai itu. Yang satu lagi si Didi tuh ngerasa tuh kayak diguling-guling tendanya. Zaki tuh ngerasa kayak tenda kita tuh diseruduk bagas babi itu kan, di seruduk itu. Pokoknya kita berenam tuh punya pengalaman yang berbeda di saat kesambar petir itu. Gue minta tolong Bang, karena dari pinggang gue ke bawah itu mati rasa. Gue nggak bisa ngerasain apa-apa. Posisi gue masih tidur. Man, tolongin gue man. Gue nggak bisa gerak nih. Tolongin gue. Tak dulu bay, gue juga nggak bisa gerak. Si Iman juga nggak bisa gerak posisinya. Gue setengah badan nggak bisa gerak, tapi tangan gue masih bisa gerak. Akhirnya gue paksain badan gue bangun. Si Iman juga gue ngeliat dia maksa bangun gitu kan. Cuma gue ngeliat sebelah kanan gue si Dio nggak bisa ngapa-ngapain Bang. Tiduran, mata ngeliat ke atas. Wah ini si Dio kenapa? Yo Dio, gue bilang gitu. Bay, tolongin gue bay. Gue kenapa nih bay, gue nggak bisa gerak. Dia bilang gitu. Posisi setengah badan gue masih mati. Si Iman juga posisi kalau si Iman tuh ngerasa semua badan kesemutan. Nah si Jaki sama si Bara itu masih aman Bang, cuma dia ngerasa kayak kesetrum biasa aja. Didi ini ngerasa kepalanya itu sakit banget. Jadi kita berenam itu benar-benar yang panik pada saat itu dengan kondisi badan yang beda-beda. Gue ngeliat teman gue pertama itu si Dio itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia doang yang nggak bisa bangun kan. Akhirnya gue lus dadanya, yo Dio, istighfar yo, gue bilang gitu. Istighfar nyebut, jangan sampai putus, gue bilang gitu. Tapi petir masih di atas kepala kita, ceder, tuh kayak tenda gue kayak di atas itu udah yang apa sih, kayak orang mecut ke tenda gue aja. Tapi gue masih ngelus dadanya si Dio tuh karena dia nggak bisa bangun Bang. Teman gue si Jaki ini takut, dia nangis, aduh gimana ya, tenang, kita nggak boleh panik. Terdesak apapun kita harus berpikir positif aja. Selamat kita, nanti kita akan turun bareng-bareng lagi. Gua negesin teman-teman gue begitu. Cuma gue paksain si Dio duduk. Habis si Dio bisa duduk tapi badannya masih yang nggak bisa gerak gitu Bang. Kita pelukan Bang. Kita pelukan. Gue pribadi nggak ada pikiran lain di situ selain mati di situ. Karena posisi itu kita masih di puncak gunung sendirian, nggak ada tim lain, kita nggak bisa minta tolong tim lain apa gimana. Dan petir itu masih di atas kepala kita. Hujan itu lumayan deras. Dari kejadian itu agak deras lah. Petir ini masih di atas kepala kita. Satu-satunya yang gue pikirin itu ya udah kita mati di situ. Cuma gimana caranya kita mati dengan cara yang baik, gue bilang gitu. Akhirnya kita pelukan, di situ berdoa. Si Dio juga gue paksa terus yo nyebut yo jangan sampai kosong, gue bilang gitu. Gue takutnya dia blackout segala macam kan. Nah teman gue yang si Jaki ini nangis, dia mulai nangis karena bener-bener panik. Gue
udah nggak ada pikiran lain sih di situ, udah kayak gue mati di sini sih. Cuma gimana caranya, ayo kita mati dengan cara yang baik. Kita ucap 2 kalimat syahadat terus, pokoknya pas amit-amit nanti ada petir lagi nyamber kita udah nyebut 2 kalimat syahadat. Kalau saya bilang ke anak-anak, akhirnya petir itu jalannya tuh kedengeran banget Bang, dari sisi timur itu kan petir jauh, jeder, akhirnya sampai kejadian kita kesamber kencang itu, sampai dia jalan lagi ke arah barat kalau nggak salah itu kayak jalan itu kayak kedengeran gitu si petirnya itu. Tapi pada saat si petirnya masih di atas kepala kita, pada saat kita panik, teman gue si Bara minta buka handphone satu buat ngubungin Bu Kades yang tadi pagi kita dikasih nomornya. Saya nggak tahu tuh kenapa sih Pak Kades tiba-tiba, atau memang SOP-nya dari Pak Kades, tapi Pak Kades tuh baik banget Bang, orang Bang. Karena gue mikir petir masih di atas kepala kita, masih deket lah, jangan dulu, nanti dulu, kita nggak bisa nih buka handphone, kondisinya masih kayak gini. Akhirnya si Bara nggak jadi buka handphone tuh, petir agak ngejauh, baru gue suruh cepat-cepat buka Bang. Gue suruh buka, nyalain sinyal, telepon Bu Kades. Halo Bu Kades, kita pendaki dari Jakarta, total pendaki 6 orang tersambar petir di puncak Guntur. Di situ putus Bang, karena sinyal jelek. Pokoknya komunikasi sulit lah ke Bu Kades. Nah di situ gue juga lupa minta, kita bawa HT kan, kita lupa minta channel radionya si Basecamp, cuma dikasih nomor handphone. Jadi udahlah itu yang kita manfaatin lah. Coba hubungin lagi Bu Kades tanya berapa korban jiwa, berapa korban selamat. Pokoknya si Bara nyebutin korban jiwa tidak ada, semua selamat, cuma ada korban luka 2 orang. 2 orang itu saya dan si Dio Bang. Karena posisi saya itu setengah badan itu pada saat itu masih susah digerakin, karena benar-benar yang mati rasa, gue nggak bisa ngerasain kaki gue pada saat itu. Temen gue Dio masih duduk geletak lagi. Korban luka ada 2 orang. Itu putus lagi, Bu Kades coba telepon karena sinyal jelek, putus nyambung lah. Akhirnya si Bara coba inisiatif buat SMS dengan sejelas-jelasnya nih, infokan. Setelah di SMS itu juga beberapa kali coba kirim tuh gagal terus, akhirnya berhasil terkirim. Bu Kades bales, jangan kemana-mana, tunggu bantuan datang. Petir mulai jauh, sampai akhirnya petir tuh cuma kedengaran pelan, baru kita bisa, udah yuk kita istirahat yuk. Ini kita petirnya udah jauh, kita bisa istirahat, cuma kita sip-sipan aja, takutnya ada hujan lagi, biar standby lah. Jadi dari 6 orang itu kita sip-sipan 2-2, 4 istirahat tidur, yang 2 berjaga. Mulailah tidur sekitar jam 9 malam lah. 9 malam ganti-gantian tidur. Pas kebagian si Bara sama si Iman yang standby, itu ada satu bantuan pertama yang datang, teriak dari jauh tuh, pendaki Jakarta, dia bilang gitu. Beberapa kali dia teriak, anak-anak gak dibarin keluar. Akhirnya si Bara keluar dengan kasih kode dari sinyal lampu headlamp kan, pendaki Jakarta ya, dia bilang gitu dari si tim evakuasinya. Iya betul Pak, tunggu situ, saya kesana, dia bilang. Bapak-bapak itu datang. Mana korbannya? Ini Pak, saya tadi diinfokan korban luka. Tapi saya udah baik-baik aja nih, udah kaki gue udah normal Bang di situ, karena gue udah istirahat, gue udah nggak terlalu panik kayak awal, kaki gue udah bisa digerakin. Cuma si Dio teman gue tuh masih tiduran Bang. Satu lagi di dalam Pak, dia posisinya masih geletak, kayaknya shock atau memang ada yang dirasa, saya kurang paham. Cuma saya nggak banyak tanya sama dia, yang penting Dionya istirahat dulu, saya bilang. Yaudah tunggu aja ya. Dari situ mulailah datang Bang tim evakuasi itu satu sampai tim evakuasi terakhir itu sekitar jam berapa ya? Jam 4 pagi lah. Tim terakhir yang datang itu dia bawa 6 kantung mayat Bang. Karena semua yang ada di base camp taunya tuh kita udah pasti mati Bang. Karena dia tahu info tersambar petir, ya mustahil lah buat selamat Bang. Cuma qadarullah kita semua alhamdulillahnya kita selamat pada saat itu kan. Akhirnya si tim evakuasi terakhir yang bawa kantung mayat itu, mana korbannya? Enggak Pak, enggak ada korban jiwa, enggak ada korban meninggal, saya bilang gitu. Cuma ada korban luka 2 orang, saya sama teman saya di dalam. Akhirnya 6 kantung mayatnya tuh tetap digelar Bang. Saya parno ya, Pak kok bisa digelar?
nggak ada korban jiwa kok, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, nanti saya pijetin, dia bilang gitu. Udahlah, ditawarin pijet kan, saya udah biasa aja udah. Akhirnya saya tiduran di kantong mayat itu, saya dipijetin ya sama orang-orang itu. Habis dipijetin udah kita ngopi ngobrol bareng sama orang-orang evakuasi itu. Udah terang tuh, udah jam 7 lah, setengah 7, masih setengah 7. Kita diajakin buat turun. Saya bilang, "Tar dulu Pak, agak terangan dikit lagi aja," saya bilang gitu kan. Akhirnya sekitar jam 7, setengah 8, kita packing ulang buat turun kan. Kita packing, itu kita daki kan 6 orang Bang ya. Dari puncak turun ke bawah itu sekitar 35 orang Bang, dengan tim evakuasi sebanyak itu kan. Tapi dari atas itu kita masih bawa carrier yang sama. Nggak dibawain ranselnya? Ya gue nggak tahu lah alasan mereka gimana, cuma pas gua gemblok tas, kok nggak ada yang minta, "Sini Pak, saya bawain aja." Kok nggak ada yang minta lah, ya udahlah, gemblok sendiri aja lah. Tapi sorry, kaki lo udah bisa jalan? Kaki gue udah normal, dari tim evakuasi datang itu gue udah bisa jalan-jalan keluar tenda Bang. Cuma si temen gue yang si Dio itu normalnya itu setelah keluar tenda, terus ditidurin di kantong mayat, diurut-urut segala macam, baru dia bisa jalan tuh. Udah dari situ packing, kita bawa tas yang sama, gue bilang. Turun lah. Guntur itu kan miniatur Semeru kan, karena treknya pasir. Itu menurut gue tuh kayak kaki gue udah capek, tapi gue masih bawa tas, udahlah. Itu berat juga Bang, turunnya Bang. Sampai kejadian gue jatuh Bang, tergelincir, gue jatuh. Buk. Ditolongin lah gue sama satu, dia pakai seragam pramuka di situ. Balik lagi ke jalur karena agak keluar jalur gue jatuhnya tuh. Pikiran gue juga, aduh dibawa ini tas gue nih. Enggak juga kan, ya udahlah nggak apa-apa. Karena gue masih secara fisik gue masih oke Bang. Kalau gue pribadi, udah turun dari puncak, sampailah kita di pos 3. Pos 3 tuh ternyata ada tim lain lagi yang di bawah yang nggak ke puncak. Cuma dia nunggu di pos 3 dengan membawa sarapan. Dia bawa sarapan bubur lagi Bang. Udah kita makan itu bubur. Temen gue yang dia udah mulai pincang-pincang jalan kan. Nah di situ baru satu orang itu inisiatif buat bawa tas temen gue yang si Dio itu. Udah Pak, sini tasnya saya bawain. Si Dio udah mulai nggak bawa tas dari pos 3 tuh. Gue masih turun lah. Turun ke bawah sampai pos 2 tuh baru ada satu tim evakuasi inisiatif buat bawain tas gue. Di situ gue dibawain, posisi anak-anak juga udah pada lemes banget. Turun lagi, udah mau keluar pintu itu, gue diminta buat ditandu Bang. Di situ gue minta ditandu, udahlah ditandu. Ternyata keluar dari pintu itu tuh warga semua Bang, rame banget di bawah itu. Ada polsek, Basarnas segala macam. Ya udahlah, gue nggak tahu apa yang terjadi di bawah, karena yang penting alhamdulillah gue udah selamat di situ ya, gue udah syukur banget gitu kan. Akhirnya kita ditandu sampai mobil, kita naik mobil itu sampai balik ke rumah Pak Kades. Di situ udah ada Kapolsek, udah Pak Camat, Pak Lurah, terus warga itu udah banyak banget. Ada beberapa media TV juga Bang di situ Bang. Minta buat diwawancara. Saya bilang, "Tadi dulu, saya baru turun nih, kasih saya istirahat dulu," saya bilang gitu. Akhirnya kita di situ dikerumunin warga, ada tim dokter juga yang datang itu. Kita diperiksa segala macam normal. Dari salah satu stasiun TV itu minta kita buat diwawancarai. Akhirnya perwakilan dari kami, si Didi itu diwawancarain kan Bang. Dia diselesai diwawancarain segala macam. Akhirnya Pak Kades itu udah siapin makanan buat kita. Siapin makanan, kita makan beres. Di situ kita briefing sebentar sama warga, sama Pak Kapolsek, Pak Camat. Selesai itu kita dianterin Bang sama beberapa tim evakuasi yang tadi naik mobil ke masjid. Nah anehnya di situ, mulai dari masjid itu sampai 5 hari ke depan itu kita nyium kayak bulu kebakar Bang. Gue pribadi pun nyium kayak bulu kaki atau bulu rambut kebakar. Bulu kaki atau bulu apa? Nggak tahu, pokoknya kita cium kayak bau kebakar gitu. Takutnya bulu yang lain. Ya nggak tahu. Bulu hidung. Bisa. Iya, bulu mata. Pokoknya gue di situ kayak kan, beberapa hari ke depan tuh kayak kok baunya nggak hilang ya, kata gue nih bau kebakar. Kita udah bercanda-canda di masjid. Wah lu tadi di gunung nangis, wah lu udah mulai biasa lagi lah.
Udah gitu kita pulang ke Jakarta, malam dijemput sama teman-teman di Jakarta kan. Dijemput sama teman-teman, dianterin kita ke rumah masing-masing. Paginya rame kampung, Bang. Kenapa tuh? Ternyata pagi hari berikutnya itu udah masuk di berita pagi. 6 pendaki gunung tersambar petir di Garut. Warga udah tahu aja gue kesambar petir ya udah, cuma nyokap gue udah gue jelasin begitu, akhirnya udah tenang. Mungkin segitu Bang cerita dari gue. Diminum dulu. Oke. Bang Denny. Panggilnya siapa ya berarti? Bang Babay, anak-anak panggil. Oke, bye-bye. Keluar deh langsung. Oke, itu pengalaman Bang Babay atau Bang Denny nih saat naik Gunung Guntur ya? Iya Bang, betul Bang. 2014 ya di akhir ataupun di awal 2015 kan. Ya di akhir tahun tuh biasanya nih juga akhir tahun kan kita kan. Iya betul. Musim hujan. Iya betul Bang. Musim hujan hampir tiap kita mau syutingan juga hujan juga. Jadi ketika gue denger cerita lo Bang masalah petir itu, jadi gue teringat tentang pas gue naik Gunung Gede di hari weekday dan itu rombongan gue doang dan petir di mana-mana, gue inget banget tuh. Iya kan? Iya. Jadi ketika teman-teman semua mau jadwalin mau naik gunung, usahakan bukan musim-musim hujan ya gitu kan. Karena serba salah. Betul. Bukan serba salah sih, emang resikonya gede gitu kan dia. Betul. Pertama hujan, ya kan. Terus misalkan campingnya itu di area terbuka, Iya. besar kemungkinannya petir dan sebagainya. Betul banget Bang. Misalkan didiriin tenda di bawah pohon, takutnya angin gede ranting kena pohonnya dang ke kita, ya kan? Jadi ya ini fungsinya untuk ngeriset dulu cuaca di sana gimana dan sebagainya gitu kan, biar kita aman juga nyaman gitu kan. Nah, terus kemudian masalah yang di Gunung Guntur gitu kan, kalau nggak salah ya di tahun era-era itu masih banyak rumor yang banyak tambang pasir melakukan pemalakan terhadap pendaki. Iya gitu betul ya. Bang. Itu mungkin teman-teman semua denger lah berita itulah gitu kan, atau mungkin teman-teman semua baca gitu. Gue nggak tahu awalnya kayak gimana, tapi kita kan punya pikiran masing-masing gitu kan. Iya. Gue berpikir gini, dulu kan emang Gunung Guntur kan sepi pendaki. Iya belum Iya kan? sepopuler tetangganya Cikura ya Cikura atau Pandayan gitu sepi kan. dia. Karena di situ kan emang tambang pasir. Betul, gitu. ya. Mungkin gitu kan. Tambang pasirnya ini tutup, terus kemudian dia hilang pekerjaan Iya. untuk dijadikan jalur pendakian. Alhasil dia nggak terima, mungkin aja. Ini kan logika Iya. sederhana gitu kan. Iya betul Bang, kita bisa berspekulasi-spekulasi Kayak gitu, bener Iya. juga kan. Oh, masa kayak gini sih, seharusnya kan kasih solusi dulu kan, win-win solution dulu kan. Iya. Misalnya ada pendakian, gimana nasib tambang pasir ini gitu kan. Seharusnya ya jangan di nonaktifan dan sebagainya. Gue nggak tahu dah gitu kan kalau masalah itu. Nah, terus kemudian kenapa itu? Terus gue inget banget pas ke Guntur 2013 atau 2014 gue lupa. Jadi bukan pas saat ke puncak, gue inget banget. Pas malam jam 2-an atau jam 1-an, belakang tenda gue tuh tetangga. Apa namanya? Tenda jebol nih. Tenda jebol nih. Gue bilang ke teman gue si Ambon, Bon, kena bagas Bon, gue bilang ya kan. Kirain gue kan gitu dong, ya kan. Iya. Pas paginya rame, ternyata kamera hilang. Ternyata itu posisinya pas lagi tidur, terus dia naruh kamera tuh di kantong bagian dalam. Oh tuh. iya, tahu. Yang kanan kiri pas itu kan masih zaman-zamannya grid outdoor Java tuh. Iya. 3/4 orang gitu kan di situ. Dan pas banget lubangnya di situ. Kotak gitu. Oh, mungkin ya itu colongan dan sebagainya gitu. Itu di pos berapa? Puncak Bayangan. Puncak Bayangan. Di Puncak Bayangan. Gue nggak tahu ya pos 3 atau pos berapa ya. Oh. Pokoknya pas pendakian saat itu gue nggak terlalu nih, wah nih pos 1 nih pos 2 nih. Gue enjoy aja gitu. Pokoknya ketika saat itu kan minim informasi kan. Betul. Minim informasi. Wah, depan banyak yang bikin tenda. Oh, di sini berarti nih. Ternyata katanya sih itu Puncak Bayangan. Jadi kelihatan berapa kali turunan. Nah, itu Puncak Guntur tuh depan itu gitu. Oh, gitu. Di situ tuh. Nah, berarti kan kalau gue ambil kesimpulan kan, abang kan diriin tenda itu di tanah lapang kan. Tanah lapang kan dalam artian bukan kayak lapangan, enggak. Tapi maksudnya tuh gue jadi ngeri ya. Pas banget lagi petir terus nih. Kalau nih geluduk. Abang tahu petir apa? Wah, gue nggak tahu deh. Petir itu sejenis hasil dari frekuensi ini. Ya itulah pokoknya. Ini bulan petir. Bisa. Gitu kan. Nah, jadi gue bisa ambil kesimpulan karena di Guntur itu kan pohon tuh dikit.
Kalau mau dekat-dekat puncak ya. Sekalinya ada kayak nggak ada Gersang. daunnya, Iya. kayak habis kesamber terus gosong gitu kan. Betul. Iya. Kayak diriin pasti di tahun itu kayak ada gugusan tanah gitu ya. Pohon tuh jarang tuh. Paling ada semak dikit. Iya. Ya kan di situ kan. Jadi namanya petir kan pasti hantamnya ke tanah ya. Nggak tahu juga gue. Kalau Tapi HP asumsi gue sih begitu. Iya, tapi HP nyala itu nggak? Mungkin salah satu gue setelah nyalain kejadian deh. sekian tahun kejadian itu, temen gue satu si Bara itu bilang sebenarnya tuh HP gue masih on. Dia bilang Nah gitu. itu. Ini gara-gara lu nih. Iya, tapi nggak bisa menyalakan juga kan. Iya, cuma kan gue mulut-mulut anak-anak kan kayak ember semua kan. Iya, Gue nggak mau iya, tahu iya. salah dia gitu lah. Iya, Masa iya. tongkrongan. Mungkin ya gara-garanya itu barang elektronik apalagi HP kali. Iya, itu Karena ngaruh di Guntur banget, tuh Bang. sinyal tuh agak kenceng tuh. Kenceng bener, Agak di kenceng, puncak. nelfon tuh oke tuh gitu kan. Ya mungkin gara-gara si HP itu kan. Iya, Jadi itu udah sekian penghantar. 2 apa 3 tahun kemudian kejadian si temanku baru ngaku Baru tuh. ngaku. Ketika udah lupa dengan Iya, kejadian itu. Lo tau gak gitu. Iya. Tuh temen ngehe. Kurang ajar tuh. banget kan? Tuh temen ngehe tuh. Asli. Cuma iya, kayak Iya. udah kejadian itu pas baru ngaku kayak anak-anak kayak ngerasa dibohongin. Wah, ini gara-gara lu. Iya, iya. Ya udahlah, kita udah saling naik gunung lagi ya. Habis itu nggak ada kapok ya anak-anak Gak mah. ada kapok lagi. Oke, berarti emang gara-gara si barang elektronik itulah. Iya. Pas di gede juga gue matiin HT, gue matiin ini dan sebagainya. Tapi ini juga sebenarnya penting juga ya dari situ sebenarnya teman-teman semua kalau mau naik gunung bawa HT ya, minta frekuensi dari ranger. Itu Bang, gue lupa. Kita bawa HT tapi tadi frekuensi bawah nggak ada yang nanya ya? Nggak ada. Wah, sayang banget. Iya, iya. Takutnya Wajib kan pasti banget itu. di gunung, nggak semua gunung kan punya sinyal, ya kan? Iya. Bukan punya sinyal, nggak dapat sinyal Iya, iya, gitu kan. Pasti kan satu-satunya alat komunikasi itu pasti HT gitu kan. Iya, HT. Semoga aja kita minta pertolongan denger Iya. gitu kan. Kadang kan memang ada beberapa HT yang range-nya berapa kilo Iya. dan sebagainya. Belum lagi mungkin banyak pohon-pohon, jadi kan terhambat gitu kan. Tapi Bang, yang jadi pertanyaan gue nih, ketika lo kesambar petir gitu kan, terus untungnya ada sinyal dan bisa nelpon pihak pengelola gitu kan ngeluarin kantong mayat tuh 6 biji tuh. Satu kan. Soalnya kan bawa 6 dan rombongan lo 6 orang kan. Iya. Apa yang terbesit di pikiran lo saat itu? Yang terbesit pikiran gue kayak gue awalnya kesel Bang. Karena kita udah info dengan jelas ya. Nggak ada korban jiwa segala macam, tapi dibawain 6 kantong mayat dan langsung dijejerin Bang. Langsung dijejerin. Cek, Naik. Karena di situ rame orang, tim yang bawa kantung mayat tuh nggak tahu kalau ini gue korbannya, gue tuh masih baik-baik saja, gue bilang gitu. Oh. Tapi ya udahlah, karena dia nggak tahu juga dan dia juga tujuannya udah digelar nggak apa-apa, lu tiduran, gue pijetin segala macam. Cuma agak takut lah Bang dibawa kantong mayat. Yang pertama gue liat, ya aku dibawa kantong mayat sih, gue masih hidup. Iya, mungkin pihak pengelola atau ranger itu udah prepare. Iya, betul, Bang. Misalkan Mungkin SOP-nya dia juga ya. Iya. Misalkan saat itu selamat ya, mungkin kita nggak ada tahu lagi berapa menit kemudian gitu Iya, kan, berapa betul, jam betul. kemudian amit-amit meninggal kan dia udah sedia daripada dia turun lagi, naik lagi kan Iya, PR benar. gitu kan. Nah, tendanya tuh keadaan tenda gimana? Ambruk atau gimana? Nah, kondisi tenda tuh baik-baik aja Bang. Cuma Nggak ada info di bawah itu, beritanya itu yang nyampe di bawah itu tenda hancur. Sampai diangkat di media elektronik, sampai media televisi itu beritanya tuh tenda tuh hancur. Cuma enggak sih, kita aman-aman aja karena miskomunikasi aja Bang dari. Ya, kita positif thinkingnya miskomunikasi. Iya, karena tapi karena gue tahu dunia media, ya kan, dunia pers, ya kan, digoreng. Ya mungkin Bang. Buat naikin rating. Ya bisa jadi sih. Cuma Ya kan? pada saat Seharusnya kan nggak gitu dong, ya kan? Sampaikan yang benar yang terjadi, gitu kan? Jangan sampai akhirnya sebenarnya selamat, ternyata ada yang vonis 1 MD kan? Iya. Parah gitu kan? Apalagi dunia pendakian cepet banget. Iya. Ada suatu kejadian situ, biasanya komunitas-komunitas terdekat tuh langsung bantu Iya, kan gitu iya kan? betul Bang. Oke, nah terus apa yang dirasa di badan abang setelah mungkin seminggu, apa ada efek-efek gimana gitu? Setelah kejadian sih yang gue bilang tadi Bang, sekitar 5 hari setelah kesambar tuh gue masih nyium aroma bulu kebakar. Gue nggak tahu bulu apa yang kebakar kayak. Tapi abang sempat ngecek gak? Ngecek. bulu kaki. Abis Bang.
Oh habis. Habis, gue ngeliat anak-anak juga, coba liat bulu kaki lu, habis bang, hilang. Kayak dikerok gitu ya? Iya, kayak dikerok, cuma mulus banget tuh. mulus iya. Bener-bener Rambut yang nggak kayak misalkan ada yang nggak ada. rambut ini Mel. Oh, pas banget Nggak lagi ada. geluduk lagi. Gitu. Nggak ada, cuma ya tuh nyium Nah, bau yang nyium gosong. bau gosong itu ke nama temen abang? Nggak, cuma gue, Dio, Iman, Bara kayaknya. Udah terus. Ngeri ya. Nih, nggak tahu kedengeran nggak geluduknya? Kedengeran kan? Pas banget ya, jadi sound effect-nya tuh langsung gitu. Oke. Nah, berarti kan yang ngerasain bau-bau gosong itu kan yang kondisi temen abang yang parah doang kali ya? Iya. Gitu kan, Betul. yang kayak tipis-tipis nggak terlalu Nggak terlalu. gimana? Nah, Gua abang masih pernah kesetrum nggak? Mungkin pas kecil. Iya, setrum dikit, pernah. Kayak gitu nggak? Persis kayak gitu, cuma kayak tegangan tinggi bang. Ini asumsi gue ya, ini petir tuh nyamber sekitar beberapa ratus meter dari tenda, udah ke tanah karena posisi basah dan banjir, udah kasih rembetannya tuh sampai tenda. Iya, karena ini dia prediksi gue aja sih. Petir itu ada gelombang elektromagnetik Benar, iya. yang menghantarkan ke tanah, kena panas bumi. Iya bisa. Dia nyamber nyari barang elektronik di sini. Oh, di sini nih. Dar. Ya ini tenda gue nih langsung diajar sama dia kan. Habis. Gue orang IPA loh. Oh iya. Terus SMA gue IPA loh kayak gini juga nih gitu. Tapi kalau pelajaran biologi doang duduk paling depan. Kalau kimia paling Reproduksi belakang. ya? Iya. Reproduksi. Loh, Umang ngapain kamu depan? Saya belajar dengan serius, Bu. Gitu kan. Oke. Sama sih. Nah, terus kemudian ya ini nggak tahu ya miskomunikasi dan sebagainya Ya. tadi. Ini juga sebenarnya respect juga ke para ranger juga ya. Respect banget bang. Ketika dapat informasi bahwa Cepat. saya butuhin evakuasi cepat. Cepet banget, Terus iya. kemudian ada kloter berapa. Iya, benar, Bang. Di pos sekian standby dan di Iya. bawah pun ada kapolsek, mungkin ambulan juga. kali Iya ya. lengkap bawah. Terus stasiun televisi dan sebagainya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah dari kejadian tersebut ya jadi pelajaran sih untuk Iya, betul. untuk kita semua kali Iya, ya, iya, terutama para pendaki gunung gitu kan, yang apalagi dalam waktu-waktu dekat ini, apalagi biasanya tuh momen-momen tahun baru gitu kan, terus biasanya hujan gede, ya harus waspada lah. Ya lebih bijak mensiasati musim aja sih. Iya, Kalau iya. hujan ya tahan dulu lah. Tahan naik dulu lah gitu. Gunung nggak kemana kok. Nggak gitu. kemana. Kitanya yang kemana-mana. Iya, gitu benar. kan. Oke. Tapi Bang, sebelum ditutup nih Bang, videonya nih Bang. Iya. Kira-kira lo punya pesan gak nih Bang dari pengalaman lo untuk teman-teman semua nih Bang? Pesan gue sih apa ya, lebih bijak menyikapi cuaca yang pertama, terus juga persiapan fisik, equipment itu penting bang, terus persiapan mental juga itu penting, jangan asal naik cuma buat sosmed doang tuh Modal jangan nekat sih, gitu iya. ya, jangan ya. Mendaki gunung tuh bukan kegiatan yang sepele, itu bahaya bang menurut saya mah. Iya, itu kegiatan luar ruangan yang Iya. bener-bener banyak banget resikonya. Iya, gitu bener, kan. Bang. Ah. Ya, makanya itu ditekankan safety banget gitu Iya. kan dalam. Jadi jangan cuma perlengkapan aja safety, tapi riset juga harus juga. Oh ya. iya benar. Gue jadi inget banget di tahun itu tuh ada sebuah blog yang bikin catatan perjalanan. Iya benar. Kalau nggak salah catatan keong atau apa ya? Gue Gua baca di situ. Apa perjalanan keong gitu? Apa Gua ada lupa keong-keongnya? itu. Iya, ada Gua baca. keong-keongnya di situ. Tapi kita kan. kebaca kan kayak blogger gitu. Iya. Kita ngeriset dari situ. Di situ. Ya intinya adalah riset deh, cari keinginan tahuan kalian untuk ya kalian mau naik gunung mana gitu Iya. kan. Terus airnya di mana Iya. gitu kan. Terus kan biasanya ada kontak base camp, hubungin lagi buka enggak jalur pendakiannya. Jangan sampai jauh-jauh ke situ ternyata tutup gitu kan. Iya, Jangan benar. salahkan base campnya gitu kan. Tapi salah ya itu oknum aja sih. Terus kemudian cuaca di sana minimal 3 hari ke belakang gimana Iya. gitu, atau mungkin Cari seminggu tahu. ke belakang gimana Iya, gitu. benar, Bang. Oh hujan terus, hujannya biasanya jam berapa? Itu Iya. kan biar kita bisa asumsikan oh hujannya biasanya malam. Iya. Emang cuaca emang ngasih prediksi, tapi kan seenggaknya kita punya patokan gitu Ya, kan. adalah mitigasi-mitigasi yang akan kita lakukan nantinya kan. Betul Kalau kita itu. tahu. Oke. Ya udah kita doakan semoga
Bang Denny bersama temannya sehat selalu Bang ya. Amin, terima kasih Murah Bang. rezeki dan juga panjang umur. Begitupun juga teman-teman semua nih yang lagi nonton nih, mungkin lagi nontonnya hujan juga, soalnya kita proses syuting di akhir-akhir ini hujan gitu ya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Denny ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika main lagi gunung ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Bang, thank you Bang ya. Terima kasih Bang. Alhamdulillah. Siap. Bungkus.